Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini. Di pagi hari ini kita sungguh bersyukur saudara, di mana di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita. Dan di pagi hari ini kita akan mengawali dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Jika saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel doa pagi dan renungan pagi ini dengan cara melihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi video renungan baru yang diposting di channel ini saudara. Dan silakan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat renungan firman yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur Engkau memberi kami kesempatan kembali untuk merenungkan firman-Mu. Kami rindu diberkati melalui firman-Mu di pagi hari ini. Itu sebabnya Tuhan kami membuka hati, berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari 2 Timotius pasal yang keempat, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8, di mana topik yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah menerima mahkota dari Tuhan. Saudara, satu saat kita pasti akan menyelesaikan kehidupan kita di dunia ini, dan kemudian kita akan menghadap takhta pengadilan Tuhan. Artinya setiap kita pasti akan mempertanggungjawabkan cara kehidupan kita di dunia ini. Apakah kita akan menerima penghukuman oleh karena cara hidup yang jahat tanpa iman yang kita jalani dalam hidup kita, ataukah kita akan menerima mahkota oleh karena cara kehidupan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang kita jalani dalam kehidupan kita? Tentu saja saudara, saya percaya setiap kita rindu kelak ketika kita menghadap Tuhan, kita akan menerima mahkota daripada Tuhan. Kita akan dikaruniakan mahkota. Alangkah indah waktu itu saudara, alangkah indah saat itu ketika kita menerima mahkota dari Tuhan. Itu yang saya rindu kita belajar hari ini saudara. Bagaimana supaya kelak setelah kita menyelesaikan perjalanan hidup kita di dunia ini, kita akan menerima mahkota dari Tuhan. Apa dan bagaimana seharusnya kita menjalani hidup kita di dunia ini. Puji Tuhan saudara, saya rindu kita jalani kehidupan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, supaya kelak ketika kita bersama-sama menghadap Tuhan, kita akan menerima mahkota daripada Tuhan. Dan saat itu saudara, saya rindu, saya juga akan menerima mahkota, karena saya menabur kebenaran kepada saudara. Saya menabur firman Tuhan yang mengarahkan saudara untuk hidup benar, dan kelak saudara menerima mahkota, dan saya pun akan menerima mahkota daripada Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara sistematis supaya saudara gampang memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara akan benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang keempat, mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Penuhilah panggilan pelayananmu,
di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara di pagi hari ini adalah di mana masih dari kitab Timotius, di mana Paulus memberi nasihat-nasihat kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, bagaimana dia harus menjalani hidupnya, bagaimana dia harus menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelayan Tuhan. Dan kali ini, saudara, Paulus memberi nasihat kepada Timotius bahwa dia harus terus beritakan Injil, beritakan firman dengan semangat, supaya dia harus makin sungguh untuk memberitakan Injil. Dan kemudian setelah dia beri nasihat kepada Timotius supaya dia terus memberitakan Injil, karena nanti Yesus akan menghakimi kehidupan kita. Itu dikatakan di ayat 1, Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan orang mati. Karena Yesus akan menghakimi hidup kita, maka ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, tegur yang salah, dan seterusnya. Paulus memberi nasihat itu terus kepada Timotius. Dan kemudian, saudara, Paulus memberi contoh tentang dirinya kepada Timotius. Artinya Paulus ini adalah guru yang baik, di mana dari setiap nasihat-nasihat yang dia beri, Paulus selalu menyuruh supaya lihat dirinya. Artinya dia memberi contoh. Ada teladan yang bisa dilihat dari dirinya, dari semua nasihat yang dia beri. Paulus di ayat 6 kemudian memberi penegasan, di mana dia berkata, mengenai diriku. Jadi setelah dia memberi nasihat, beritakanlah firman, beritakanlah Injil, kemudian kuasai dirimu supaya engkau hidup benar sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, karaktermu benar, pola pikirmu benar, tanggung jawabmu benar dalam pemberitaan firman. Lalu kemudian ayat yang ke-6 dia berkata, mengenai diriku. Kali ini dia jelaskan tentang dirinya. Dan itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Apa yang telah dilakukan oleh Paulus. Tetapi sebelum ke sana, saudara, saya mau kita lihat ayat yang ke-8. Sebuah keyakinan dalam diri Paulus atas semua yang telah dia kerjakan, atas teladan yang dia beri, atas perjuangan dalam pelayanan, dalam pengiringannya akan Tuhan dan sebagainya, saudara. Maka di ayat yang ke-8 dia memberi dan menegaskan keyakinan bahwa
sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Luar biasa, saudara. Sekali lagi tadi dia berkata bahwa Yesus akan menghakimi kita. Pada satu saat setelah menyelesaikan perjalanan hidup di dunia ini, maka Yesus akan menghakimi kita. Dan kemudian saat penghakiman ada satu keyakinan yang luar biasa dari Paulus, di mana dia berkata bahwa telah tersedia mahkota bagi dia, dan mahkota itu akan dikaruniakan kepadanya oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Artinya, Paulus yakin bahwa pada saat hari penghakiman nanti, bahwa dia akan menerima mahkota yang dikaruniakan bagi dia. Sekali lagi saudara, satu saat kita akan dihakimi. Pada saat nanti kita akan dihakimi, apakah saudara yakin seperti Paulus bahwa saat itu nanti saudara akan menerima mahkota? Paulus begitu yakin, saudara. Bahkan dia berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota. Sekarang pun dia yakin. Jadi saat dia menuliskan surat ini, dia masih hidup, saudara. Dia menegaskan keyakinannya bahwa saat dia menuliskan surat ini, dia yakin mahkota telah tersedia bagi dia, dan mahkota itu akan dikaruniakan bagi dia pada hari penghakiman nantinya. Luar biasa, saudara. Iman yang luar biasa, keyakinan yang luar biasa, di mana dia yakin bahwa satu saat dia akan terima mahkota yang akan dikaruniakan bagi dia oleh Tuhan. Dan saat dia menuliskan surat ini, dia yakin mahkota itu telah tersedia. Saat ini bagaimana dengan saya dan saudara? Dengan cara kehidupan yang kita jalani, apakah kita yakin bahwa sudah ada mahkota tersedia bagi kita? Apakah kita yakin bahwa saat kita menghadap dia nanti, mempertanggungjawabkan kehidupan kita, ada mahkota yang akan dikaruniakan bagi kita? Saat ini saudara, saya rindu kita belajar. Kenapa Paulus begitu yakin bahwa mahkota telah tersedia bagi dia? Kenapa Paulus begitu yakin bahwa saat nanti dia akan mempertanggungjawabkan hidupnya dalam penghakiman Tuhan, maka saat itu dia akan menerima mahkota? Saat ini dia yakin mahkota itu telah tersedia, dan saat dia akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan, dia yakin bahwa dia akan dikaruniai mahkota. Apa yang dilakukan Paulus dalam perjalanan hidupnya? Apa yang dikerjakan oleh Paulus dalam perjalanan kehidupannya? Nah saudara, dikatakan ayat yang ke-6 tadi, mengenai diriku. Jadi ada hal yang dia jelaskan tentang dirinya yang menjadi alasan dia yakin bahwa mahkota telah tersedia, sehingga nanti di saat penghakiman dia terima mahkota itu. Kita akan lihat ada 3 hal yang dijelaskan oleh Paulus mengenai dirinya yang menjadi alasan dia yakin mahkota telah tersedia. Kita lihat bersama saudara. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Yang pertama yang ditegaskan oleh Paulus di sini, bahwa kenapa dia begitu yakin mahkota telah tersedia? Karena dia telah berkorban habis-habisan, saudara. Bahkan dia berkata, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Dia telah rela mengorbankan segalanya dalam melayani Tuhan. Bahkan darahnya sendiri pun dia rela korbankan dalam melayani Tuhan. Luar biasa, saudara. Darahnya pun dia rela curahkan dalam melayani Tuhan. Dan memang kita lihat berkali-kali Paulus mengalami aniaya. Berkali-kali dia harus menderita dalam dia melayani Tuhan. Dan saat ini saudara, yang menjadi perenungan bagi kita, dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, apa yang sudah rela kita korbankan bagi Tuhan? Kalau Paulus dia begitu yakin mahkota telah tersedia bagi dia, karena dia telah rela mengorbankan segalanya untuk Tuhan. Bahkan dia rela mati untuk Tuhan. Selama dia hidup, darah pun sudah dia curahkan untuk berkorban bagi Tuhan. Karena dia tahu Tuhan sendiri telah berkorban bagi dia. Dan dia berkata bahwa dia rela berkorban, bahkan mati bagi Tuhan.
Selama perjalanan pelayanannya, darah pun sudah dia curahkan dalam melayani Tuhan, sehingga dia yakin mahkota telah tersedia bagiku. Hari ini, apa yang telah kita korbankan bagi Tuhan? Mungkin ada waktu, saudara punya waktu untuk dikorbankan bagi Tuhan. Sudahkah saudara berkorban bagi Dia? Mungkin ada tenaga yang bisa saudara korbankan untuk Tuhan, melayani Dia, berbuat sesuatu untuk Dia yang menyenangkan hatinya. Sudahkah saudara berkorban bagi Tuhan? Atau mungkin ada dana, ada materi di mana saudara diberkati oleh Tuhan dan akhirnya saudara juga rindu untuk menjadi berkat. Apa yang sudah saudara korbankan bagi Tuhan yang telah berkorban bagi saudara? Paulus berkata, sekarang telah tersedia mahkota itu, dan nanti saat aku menghadap Tuhan, mahkota itu akan dikaruniakan. Kenapa dia begitu yakin, saudara? Karena dia telah berkorban bagi Tuhan. Hari ini, mari kita lihat ke dalam diri kita, apa yang sudah kita korbankan bagi Tuhan. Apa yang sudah kita relakan bagi Tuhan. Waktu, tenaga, materi, atau apa saja yang bisa kita korbankan bagi Tuhan, mari lakukan selagi masih ada waktu, saudara. Lalu kemudian yang kedua, apalagi yang dilakukan oleh Paulus yang menjadi alasan dia begitu yakin mahkota telah tersedia? Ayat yang ke-7 dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir. Saudara, yang kedua dia menegaskan bahwa dalam dia melayani Tuhan, dalam dia mengiring Tuhan, dia sebut itu sebagai pertandingan. Dan kemudian dia jalani pertandingan itu dan dia akhiri pertandingan itu dengan baik, dan dia telah mencapai garis akhir. Saudara, Paulus begitu yakin bahwa dalam perjalanannya dia telah bertanding dengan baik dan dia telah mencapai garis akhir, di mana dia berkata, saat kematianku sudah dekat. Itu artinya bahwa dia begitu yakin bahwa saat dia bertanding dengan baik, dan kemudian dia akhiri juga dengan baik. Saudara, dalam perjalanan pelayanan kita saat ini, saya rindu kita merenung. Dalam perjalanan pengiringan kita akan Tuhan, saya rindu kita merenung, apakah kita sedang menjalani pertandingan ini dengan baik? Pengiringan kita akan Tuhan, pelayanan kita terhadap Tuhan, itu sebuah pertandingan. Apakah kita sedang bertanding dengan baik? Dan kemudian, apakah kita akan mencapai garis akhir? Terlalu banyak orang yang gugur di tengah jalan oleh karena penderitaan lah, oleh karena masalah lah, oleh karena persoalan, dan berbagai banyak alasan yang lain. Tetapi saat ini kalau kita rindu nanti kita akan menerima mahkota dari Tuhan, bertandinglah dengan baik, artinya jalani hidup ini dengan sesuai dengan aturan firman Tuhan, dan kemudian akhirilah dengan baik. Finishing well. Akhiri pertandingan ini dengan baik. Biarlah dalam perjalanan hidup kita, saudara, kita terus bertanding dan jalani semuanya dengan cara yang baik. Dan nanti kita akan mengakhiri semuanya dengan cara yang baik. Itu sesuatu yang luar biasa. Biarlah hari ini setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, jalani hidup saudara dengan baik. Dan pastikan saudara tetap bertekun apapun dan apapun, bagaimanapun yang terjadi yang saudara hadapi hari ini. Ada beban, ada masalah, ada persoalan. Apapun yang saudara hadapi, tetaplah bertahan sampai akhir. Dan kemudian yang ketiga, saudara, Paulus juga menegaskan, dan itu masih ada di ayat 7, dan aku telah memelihara iman. Yang ketiga yang ditegaskan oleh Paulus, kenapa dia begitu yakin mahkota telah tersedia bagi dia? Karena dalam perjalanan hidupnya dia telah memelihara iman. Dia tunjukkan betul bahwa dia adalah orang yang percaya kepada Yesus, orang yang beriman kepada Yesus. Dia adalah pengikut Yesus. Dia pelihara iman itu sekalipun ada masalah, ada tantangan, ada godaan dan sebagainya dan sebagainya. Dia memelihara iman. Saudara, bagaimana dengan pengiringan kita akan Tuhan hari ini? Masihkah kita melangkah dalam iman? Ataukah hari ini jangan-jangan terlalu banyak orang-orang Kristen yang mulai mengikut Tuhan hanya sebagai
kebiasaan, rutinitas, dan ikut-ikutan? Masihkah ada peran iman luar biasa di sana, peran iman yang besar di sana, di mana pengiringan kita akan Tuhan, kita lakukan semuanya itu karena iman yang sungguh kepada Tuhan, karena ada iman yang terpelihara di hadapan Tuhan. Paulus, saudara, kenapa menderita pun dia siap, kenapa berkorban pun dia siap, bahkan kenapa mati pun akhirnya dia siap, karena ada iman yang dia pelihara di dalam kehidupannya. Itu luar biasa, saudara. Sekali lagi saat ini, yang ketiga yang perlu kita renungkan, masihkah kita memelihara iman? Masihkah iman itu lebih penting daripada semuanya bagi kita? Itu perenungan bagi kita. Hari ini, saudara, kita belajar dari Paulus, di mana satu saat kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita. Dan saat kita mempertanggungjawabkan hidup kita, ada orang-orang yang akan menerima mahkota, tapi ada orang-orang yang akan menerima penghakiman dan penghukuman. Tetapi Paulus dari semasa hidupnya dia begitu yakin bahwa mahkota telah tersedia, dan dia juga begitu yakin nanti saat dia menghadap Tuhan, dia akan terima mahkota itu. Kenapa dia begitu yakin, saudara? Karena yang pertama, dia rela berkorban bagi Tuhan. Bahkan darah pun dia curahkan untuk Tuhan. Yang kedua, dia bertanding dengan baik dan dia akhiri pertandingan itu dengan baik. Dan kemudian yang ketiga, dia pelihara iman di hadapan Tuhan. Saudara, biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam hati kita. Yang kita kejar bukan dunia ini. Dunia ini akan kita tinggalkan, tapi yang akan kita terima adalah mahkota. Sebentar lagi saudara akan beraktivitas kembali, saudara akan bekerja, saudara akan berbisnis, saudara akan berusaha. Apapun yang saudara kerjakan hari ini, saya berdoa saudara sukses, saudara berhasil dalam semua yang saudara kerjakan. Tetapi ingat, semua yang saudara capai di dunia ini saudara akan tinggalkan. Tetapi ketika saudara rela berkorban, ketika saudara bertanding sesuai dengan firman Tuhan, dan ketika saudara pelihara iman, saudara akan menerima mahkota di sana. Puji Tuhan, saudara, sebentar lagi kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya buat komitmen untuk kita menerapkan firman Tuhan, sehingga kelak kita akan menerima mahkota. Puji Tuhan, saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dan segala kerinduan serta pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan dia akan memperhatikan dan mewujudkan segala kerinduan saudara yang berkenan di hadapannya. Dan percaya, saudara, bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa. Karena ketika kita terus mengetuk, ketika kita terus berseru dan berdoa, akan tiba waktunya Allah menyatakan jawaban doa di waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik bagi kita, saudara. Puji Tuhan, saudara. Saat ini saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara, buat profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka, Tuhan. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini pertama hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya memberkati pertanian mereka. Apa yang mereka tanam, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga satu saat mereka akan panen apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh ya Tuhan.
dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa. Hamba serukan kepadamu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai PNS, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik. Mereka yang masih honor juga Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Berkati ya Tuhan, berkati segala usaha anak-anak-Mu, bisnis mereka. Tuhan campur tangan sehingga perusahaan mereka, sehingga bisnis mereka bisa semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang, sekalipun di masa pandemi seperti ini Tuhan. Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha dan bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa berinovasi dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan segala usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati juga para karyawan, mereka yang bekerja sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Dan biarlah Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka bisa dipromosikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak-Mu sebagai karyawan juga di sana Tuhan memberkati. Ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tercukupi, hidup mereka berkelimpahan oleh berkat Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga menopang di dalam doa anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati ya Tuhan dagang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para medis ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi para medis dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Engkau yang menjamah, menjagai dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjagai dan terlindungi di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, perawat, berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran saat ini oleh karena sulitnya mencari pekerjaan dalam kondisi ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang di PHK dan sebagainya. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberi hikmat bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam
nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, sehingga hidup mereka bisa maksimal ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapa di sorga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, yang menghalangi mereka untuk beraktivitas, yang menghalangi mereka untuk maksimal dan kreatif dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami tangking segala penyakit dari dalam tubuh mereka, penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, kelegaan menjadi bagian anak-anak-Mu, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika keluarga ada dalam keadaan damai dan sejahtera, maka anak-anak-Mu akan maksimal dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kedamaian, ketentraman, keharmonisan, sukacita di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga anak-Mu, berkati suami istri, orang tua dan anak, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban berat dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan efektif mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka jika mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan dan beban berat. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa bebas dari masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka, Tuhan menyelesaikan segala persoalan mereka. Tuhan mengangkat beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa ketika kami berdoa bersama, ketika kami bersepakat bersama, Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan mulai segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan jagai, lindungi, Tuhan sertai, dan kerjakan keberhasilan
di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan juga, saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara. Hari ini saudara, silahkan jalani hari saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan keberhasilan daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan melalui channel ini saudara, silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi ketika video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi yang baru. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kalau saat ini saudara merasakan berkat Tuhan melalui channel ini, silahkan bagikan video renungan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada setiap kenalan saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah saat ini saudara diberkati dalam menjalani hari saudara. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.